tidak bertentangan dengan fakta bahwa kita akan masuk surga, kita akan menyatu dengan Kristus ketika Kristus datang dan kita bangkit dari mati sesudah hari pengadilan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Masiah, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya, Leontios Open. Dan pada hari ini, kita akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan. Hari ini, saya bersama Romo Episkop Daniel. Shalom. Shalom, shalom saudara-saudara. Nah, Romo Episkop dan saudara terkasih, pertanyaan yang akan kita bahas berasal dari Pak Winang Basuki. Berikut. Shalom Aleichem, Romo Episkop. Waalaikumsalam. Romo pernah menjelaskan bahwa masuk ke surga atau neraka secara sempurna terjadi setelah kebangkitan orang mati dan penghakiman terakhir. Namun, saya masih ingin bertanya mengenai beberapa ayat Alkitab. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21, Rasul Paulus mengatakan bahwa kewargaan kita ada di sorga. Dan bahwa dari sorga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Selain itu, dalam Efesus 4 ayat 8 disebutkan bahwa Kristus naik ke tempat tinggi dan membawa tawanan-tawanan. Bukankah ini menunjukkan bahwa Yesus telah naik ke sorga dalam kurung Siamaim/Uranos dan membawa orang-orang benar ke sana? Jika demikian, bagaimana Gereja Ortodoks memahami keadaan jiwa orang-orang kudus setelah kematian dan sebelum penghakiman terakhir? Apakah mereka sudah berada di sorga? Atau masih menantikan penggenapan keselamatan pada akhir zaman? Terima kasih. Terima kasih Pak Winang. Kita baca di dalam Injil Yohanes. Di dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Maksudnya suara Kristus waktu dia datang. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar. Berbuat baik akibat imannya kepada Kristus akan keluar dari kuburan itu. Dan bangkit untuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal itulah hidup ya kita sebut di dalam surga. Tapi harus bangkit dulu dari kematian. Dan terjadinya itu sesudah penghakiman. Terus? Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi penghukuman dan hidup kekal itu terjadi sesudah kebangkitan. Nah, kita baca juga dalam Daniel pasal yang ke-12. Di dalam Daniel pasal 12 kita baca demikian. Ayatnya yang kedua dan 3. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Orang yang tidur dalam debu tanah artinya orang mati ya. Akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Oke. Jadi bangun dulu dari tidur dalam tanah tadi untuk mengalami hidup kekal atau mengalami kehinaan kekal. Terus? Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Ya, jadi ada yang mempunyai derajat-derajat kemuliaan sendiri untuk mereka yang nanti hidup kekal itu. Jelas ya? Nah, pertanyaan Pak Winang adalah bagaimana dengan Filipi 3 ayat 20-21? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ kita juga di dalam Kristus, kita sudah dicatat kewargaannya. Umpamanya, waktu saya dulu di Amerika beberapa tahun itu. Biarpun saya tinggal di Amerika, kan kewargaan saya tetap kewargaan Indonesia. Nah, kita juga gitu. Biarpun kita itu masih di bumi, tapi karena kita percaya pada Kristus, nama kita telah tercatat di surga. Kita baca Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu,
tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya, para rasul itu masih di bumi, tapi namanya telah tercatat di surga. Kita juga kalau dalam Kristus, kita masih di bumi, tetapi kita telah menjadi warga surga karena nama kita tercatat di surga. Kita belum secara fisik belum masuk ke surga itu. Baca lagi. Namun demikian, janganlah bersukacita Enggak, dari Filipi 3:20. karena keluargaan kita adalah di dalam Ya, sorga. kita sudah tercatat menjadi warga surga sana. Terus, Dan dari situ juga kita menantikan nah, kita menantikan Tuhan Yesus yang sudah ada di situ, bukan kita yang ada di situ. Yang ada ini Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus yang menjadi pionir, yang mendahului masuk ke sana, supaya kita juga nanti bisa masuk ke sana. Kita baca Ibrani pasal 6 ayat 20. di mana Yesus telah masuk Mulai sebagai ayat 19. pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan, kita punya pengharapan itu menjadi sauh. Tahu sauh kan? Sauh itu jangkar itu loh. Jadi kalau kapal itu berlabuh, ada sauhnya dijatuhkan di dalam lautan. Supaya apa? Kapalnya tidak terombang-ambing oleh ombak. Nah, sauh kita adalah harapan. Harapan kepada keselamatan di dalam Kristus. Terus, Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. ya aman bagi jiwa kita. Makanya kita ada sejauh kita tetap berpegang pada Kristus, sejauh kita menghidupi kehidupan kita dalam ketaatan kepada Kristus, harapan itu tidak tergoyahkan. Ada kepastian keselamatan di dalam Kristus. Terus, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tanah. nah, kalau jangkarnya kapal itu dilabuhkannya ke dalam laut, kalau jangkar kita, yaitu harapan itu, dilabuhkan di belakang tabir. Tabir itu berbicara tentang tabirnya Bait Allah dalam Perjanjian Lama, di mana ada ruangan kudus, pelataran ruangan kudus, lalu ada tabir, di belakangnya ruangan Maha Kudus, dan di dalam ruangan Maha Kudus ini ada tabut perjanjian, di mana ada dua patung kerubim, dan Allah menyatakan diri dari tengah-tengahnya di situ. Kalau Musa datang masuk ke situ, sehingga di belakang tabir itu lambang surga itu sendiri, karena itu adalah tempat di mana Allah menampakkan diri. Nah, harapan kita itu dilemparkan sampai disaukan ke belakang tabir, artinya ke surga itu sendiri. Ya, terus Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis Nah. bagi kita. jadi Kristus telah menjadi perintisnya, dan kita menaruh harapan kita ke sana, jangkar kita itu menyatu dengan Kristus, sehingga yang ada di surga yang menjadi perintis kita itu adalah Yesus. Sehingga kita pun nanti mempunyai kepastian untuk menyatu dengan dia. Karena dia menjadi perintis. Jadi yang sudah ada di surga itu bukan kita. Tapi kita ini loh yang menunggu-nunggu Yesus itu turun dari surga. Coba baca lagi di dalam Filipi 3:20 itu. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Mhm. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari surga itulah kita nantikan Tuhan Yesus akan turun ketika di bumi ini, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. itulah keselamatan itu, nanti kita diubah menjadi seperti Yesus. Itu yang kita harapkan. Ya, terus ayat mana lagi? Efesus 4 ayat 8. Terus 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. nah, waktu dia naik ke tempat tinggi, artinya naik ke surga setelah kebangkitannya itu, dia membawa tawanan-tawanan. Tawanan yang mana?
tawanan yang ada di dalam penjara alam maut yang telah dikunjungi Yesus waktu tubuh manusianya mati. 1 Petrus 3 ayat 19-20. 1 Petrus 3. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Roh-roh ini yang akhirnya setelah dinyatakan kemenangan Kristus dan iblis dalam kuburan telah dikalahkan, maka roh ini yang akan diangkat ketika dia naik ke surga. Tapi dikatakan diangkat, belum tentu dia di surga, mungkin masih menunggu di Firdaus, tapi kan tempat tinggi. Firdaus itu semacam berandanya surga. Belum surga, tapi sudah tempat laksana surga. Ya tempatnya di tempat tinggi, gitu ya. Ya jadi ini tidak bertentangan dengan fakta bahwa kita akan masuk surga, kita akan menyatu dengan Kristus ketika Kristus datang dan kita bangkit dari mati sesudah hari pengadilan. Gitu ya, Pak Winang. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Baik, terima kasih Romo Episkop atas penjelasannya. Dan saudara-saudara terkasih, kita telah belajar bahwa Filipi 3 ayat 20-21 dan juga Efesus 4 ayat 8 menceritakan tentang kita sementara penghakiman akan datang, kita menunggu di tempat orang-orang yang percaya berada, yaitu Firdaus. Baik, ya, bagi saudara-saudara terkasih yang ingin belajar iman ortodoks lebih lanjut, bisa menghubungi nomor ini. Dan juga di sini ada nomor rekening bagi saudara-saudara terkasih yang merasa terbeban untuk membantu pelayanan kami. Berapapun nominalnya, kami semua berterima kasih. Jangan lupa subscribe bagi saudara-saudara terkasih agar tidak ketinggalan video kami. Like jika saudara-saudara itu suka, dan share bagi ke teman-teman yang membutuhkan pengajaran ini. Saya Leontios. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Shalom, Kudus. shalom. Amin. Ya.